Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di hari kedua, modul kedua, masih di programnya GoAds. Oke. Di modul kedua ini, Anda akan belajar tentang targeting tahap 2. Kalau kemarin kita belajar targeting tahap 1, di mana Anda belajar tentang core audience atau save audience. Ya, Anda membuat audience di Facebook berdasarkan interest, ya. Interest yang Anda masukkan, kemudian Anda narrow, ya, ada exclude, Anda mix, ya, Anda tambahkan behavior dan demographic dan seterusnya. Itu adalah di tahap 1. Di tahap kedua ini, kita akan lebih banyak membahas tentang custom audience dan lookalike. Tapi sampai saat ini, jika Anda masih belum mengerti apa itu save audience, apa itu custom audience, apa itu lookalike, ya, jika Anda masih belum paham tentang ini, saran saya stop dulu videonya dan tonton video materi di kelas bos, ya. Tonton dulu modul audience di kelas bos karena saya sudah sharing tentang audience ini secara lengkap. Ya, kalau Anda langsung ke sini, Anda akan pusing karena di sini saya tidak akan lagi dari dasar, tapi kita langsung lanjutannya saja. Oke, jadi kalau Anda belum paham ini apa sih custom audience itu, ini apa sih lookalike itu, saran saya stop videonya, tonton dulu video di modul kelas bos. Makanya kenapa AdBoss ini makanya kenapa program GoAds ini hanya khusus untuk alumni saja, ya, karena ini sudah lanjutan. Saya nggak akan mungkin dari awal lagi, ya. Jadi kalau Anda yang masih nggak ngerti, silahkan tonton dulu di modul kelas bos. Oke, lanjut. Custom audience. Sebenarnya untuk membuat custom audience ada beberapa sumber yang bagus, ya. Sumber custom audience yang bagus itu pertama Pixel. Ini saya bilang, oke, sebelum dilanjut gini deh, saya mau flashback dulu supaya Anda semakin paham, ya. Kita kembalikan dulu memorinya supaya Anda semakin paham apa itu save audience, custom audience, dan lookalike. Jadi kalau save audience seperti yang sudah Anda pelajari bahwa dia adalah audience yang kita minta di Facebook, ya, berdasarkan usia, interest atau minat, ya, terus lokasi, gender, demografi, behavior. Nah, itu, ya. Itu save audience. Kemudian kita save audience-nya, terus kita iklankan. Facebook, tolong dong iklankan produk saya ke mereka. Usia sekian, interest-nya apa, lokasi di mana, behavior-nya apa, demografinya apa. Nah, itu save audience. Kalau custom audience adalah audience yang kita buat sendiri, ya. Bisa berdasarkan pixel, bisa berdasarkan email, nomor HP, engagement, ya. Bahkan sekarang bisa kita membuat custom audience berdasarkan engagement. Jadi artinya orang-orang yang pernah like, comment, share postingan kita itu bisa kita jadikan audience, ya. Atau orang yang nonton video kita buat postingan video di fanpage, orang yang nonton video tersebut bisa ditangkap jadi audience, ya. Jadi custom audience. Nah, itu custom audience. Kalau lookalike, kita akan mencarikan kemiripan, ya. Orang-orang lain di Facebook, pengguna Facebook yang jumlahnya besar, yang karakternya mirip dengan custom audience kita atau mirip-mirip dengan audience yang kita punya. Nah, itu lookalike, ya. Nah, ini flashback aja supaya Anda semakin ingat lagi, ya. Oke, lanjut. Custom audience sumbernya Anda bisa membuat beberapa custom audience. Banyak sekali, ya. Tapi dari semua custom audience yang paling saya suka dan bagus buat saya pribadi, ya, dan saya terapkan untuk beberapa klien saya, untuk para tokoh. Jadi saya mengiklankan iklannya para tokoh, juga saya menggunakan ini. Kemudian saya juga mengajarkan ini ke peserta AdBoss, yang dimana itu juga pendampingan Facebook Ads, ya. Terus juga ke beberapa kawan-kawan saya. Nah, ternyata custom audience yang bagus dari rangkuman yang saya temui adalah dari pixel, email, dan video view. Terakhir, opsi terakhir, kalau memang misal dari 3 audience ini hasilnya kurang bagus, baru kita masukkan ke audience interaksi atau engagement fanpage, gitu, ya. Oke. Tapi ini data yang pola yang saya catat, ya. Mungkin beberapa advertiser akan berbeda, itu mungkin, dan itu sangat wajar, ya. Ini adalah pola yang saya dapatkan dan saya rangkum. Oke. Kenapa pixel di urutan pertama? Bagi saya pixel ini tetap yang bagus dan dia tidak tergantikan. Kenapa? Karena pixel itu urusannya panjang, teman-teman, ya. Anda nempelin pixel di website, ya.
Kemudian pixel ini tugasnya dia merekam orang-orang yang masuk ke website Anda, kan gitu ya. Kemudian kita tangkap jadi audiens. Orang-orang yang masuk ke pixel, yang masuk ke website kita dan terekam pixel, kita tangkap jadi audiens. Gitu ya. Nah, audiens ini nanti kita bisa pakai untuk iklan. Ya, kita iklankan iklan kita ke mereka yang pernah masuk ke website kita. Nah, gitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu, teman-teman. Ternyata ya, nantinya si pixel ini dia akan bekerja lebih dalam lagi. Ya, Anda boleh perhatikan, simak, catat, ya. Dia akan bekerja lebih detail lagi. Kenapa? Karena dia memiliki fitur event pixel. Event tuh kayak event page view, event view content, ada event add to cart, event purchase, needed checkout, dan seterusnya. Ya, jika Anda masih belum paham dengan bahasa ini, nanti kita tenang, kita akan bahas tentang ini di khusus modul website conversion. Ya, kita sedikit dulu ulas tentang event pixel. Nah, jadi misalnya gini, ada orang yang sampai masuk ke halaman Anda, halaman home website Anda, tapi dia belum klik produk, belum klik beli, dia baru masuk ke home web Anda. Nah, dia baru terekam sebagai event page view baru view doang, ya, page view. Tapi kalau begitu dia klik produk Anda, dia sudah mulai masuknya ke view content, terekam oleh pixel Facebook, event view content, gitu teman-teman, ya. Kalau sampai dia klik tombol beli, dia mulai berubah lagi, terekam event lead. Kalau dia sampai klik tombol beli, sampai memasukkan data, ya kan, klik tombol beli terus dia masukin data, nama, nomor HP, email, alamat, kirim kemana, ongkos kirim berapa, gitu kan ya. Dia udah rekam event initiate checkout. Dia udah terinisiasi akan checkout. Ya, terbukti dia sudah mengisi data. Oke. Habis itu, kalau dia sudah sampai halaman beli, dia udah masuk terekam oleh purchase. Nah, keren ya. Jadi gitu teman-teman, pixel ini panjang urusannya, ya. Akan merekam sampai ke situ, sampai detail. Sehingga kalau Anda menggunakan objektif iklan website conversion, ini akan berguna sekali. Jadi kalau Anda nggak pasang pixel di website Anda, ini sangat-sangat rugi bagi saya, ya. Jadi pixel ini urutannya tetap nomor 1 dan penting. Ini saya harus garis besari. Oke. Silakan Anda buat website, dan saran saya buatnya di youbisnis.com. Kenapa? Ini bukan karena saya nggak dapat komisi sedikit pun dari bisnis, ya, untuk mempromosikan, dan saya nggak ada promosi-promosian. Walaupun pemiliknya adalah guru saya, tapi sama sekali nggak ada kerjasama antara kita, ya, nggak ada kompensasi yang saya dapatkan dari sana, ya. Pure benar-benar memang YouBusiness bermanfaat. Kalaupun ada kerjasama, ya kerjasama yang berbeda, bukan kerjasama untuk saya terlalu mempush Anda supaya pakai YouBusiness, enggak gitu, ya, beda. Kerjasama kita beda, ya. Jadi begini, kenapa saya menyarankan YouBusiness? Karena Anda cukup memasukkan ID pixelnya saja. Jadi gini, misalnya Anda pertama-tama, ya, Anda buat dulu pixelnya, ya. Anda klik masuk ke sebentar, Anda masuk ke halaman facebook.com/ads/manager, ya. facebook.com/ads/manager. Oke. Kemudian nanti Anda masuk ke halaman ini, ads manager, kemudian klik audience, klik pixel, ya. Nanti Anda aktifkan pixelnya. Ini karena saya sudah aktif pixelnya, jadi udah aktif. Bagi Anda yang belum aktif pixelnya, ya Anda buat dulu pixelnya, gitu kan, ya. Buat dulu pixelnya, kemudian nanti Anda akan dapat ID. Ya, untuk mendapatkan ID, bagi yang baru membuat pixel itu nggak akan ketemu. Ini ID itu kayak gini, ya, sebelah sini. Nah, kalau Anda belum pernah buat pixel, itu ID nggak akan ketemu. Caranya, ya, Anda tinggal klik audience, buat dulu pixelnya di tempat tadi, klik audience, kemudian klik custom audience, ya, klik website traffic. Nah, di sini ada pixel ID, tapi syaratnya harus dibuat dulu pixelnya, ya. Ini copy sama Anda. Ini pasti masih merah kalau Anda belum aktif, ya. Copy, kemudian paste di halaman YouBusiness Anda. Anda login aja ke youbisnis.com, ke website Anda.
dan masukkan ID-nya. Ya, caranya bagaimana memasukkan pixelnya sudah saya share di video tutorial kelas bos. Silahkan nonton lagi aja. Masukkan ID-nya di kolom yang tertera yang tersedia di YouBusiness. Cuma cukup masukin ID doang di dalam toko online Anda yang sudah dibuat di youbisnis.com. Gitu ya. Setelah itu, nanti YouBusiness akan memecah sendiri. Dia akan mengaturkan sendiri pixelnya, mengaktifkan pixel untuk view konten, event-event pixel ya. Jadi gini, ini kan halaman home ya. Anda perhatikan, untuk melihat apakah pixelnya sudah aktif atau belum, Anda akan menggunakan fitur yang namanya Facebook Pixel Helper. Nah, ini juga sudah dibahas di kelas bos. Saran saya Anda benar-benar kalau belum paham, Anda balik lagi aja dulu di materi kelas bos, baru masuk lagi ke sini. Gitu ya. Anda cek via Facebook Pixel Helper, kemudian Anda lihat ini masih page view eventnya. Benar nggak? Ya. Page view. Nah, ini dia masih home. Ya. Begitu dia klik tombol klik produk, dia ngelihat view produk, dia berbeda lagi. Event view-nya, event pixelnya. Lihat, dia sudah jadi view konten. Ya. Ya, klik beli. Ya, dia sudah add to cart. Ya. Apalagi begitu dia klik checkout, ya. Sebentar. Dia sudah berubah menjadi initiate checkout. Nah, jadi kalau ada orang yang sampai masukkan data di sini, itu akan terinisiasi, akan terekam oleh pixel kita event initiate checkout, dan Anda settingannya nggak perlu ribet. Kalau Anda buat toko online sendiri, Anda harus menempelkan pixelnya di tiap halaman, itu ribet. Ya, mengaktifkan eventnya di tiap halaman dan butuh plugin. Nah, kalau di YouBusiness nggak perlu, Anda cukup masukkan ID-nya saja, tempel, udah selesai. Eventnya aktif semua secara otomatis dan bagus. Nggak akan ada error-error di sini. Ya, makanya kenapa saya nyaranin YouBusiness. Ya. Selain itu juga, ya ini edgeable banget. Karena sekarang sudah lebih mudah, ya. Nih, misalnya gini ya. Kita iklankan produk A, misalnya. Sebentar, kita loading, kita balikin lagi ke Hotplus. Nama sinyalnya. Oke, cukup masukkan ID-nya saja, dia akan aktif sendiri memecah event-eventnya di tiap halaman. Tapi ini jangan sampai loading gini. Ini karena sinyal. Biasanya nggak gini, harusnya nggak gini. Oke, kita lewat aja ya. Ini harusnya nggak gini. Kalau loadingnya lama, dia juga. Coba kita yang lain. Coba masuk Hotplus. Loh. Harus di refresh. Kita masuk cookiesnya kali ya. Sudah masuk checkout, jadinya cookiesnya nempel checkout. Oke, gini aja ya. Jadi Anda tinggal masukin aja ID-nya, nanti dia akan memecah pixelnya masing-masing. Oke, lanjut. Itu pertama pixel. Kemudian selain itu, Anda juga bisa mengaktifkan pixel di sini. Anda klik create audience, klik custom audience. Yang membuat custom audience pixel itu caranya gitu ya. Anda klik create audience. Oke, klik custom audience. Klik website traffic, ya. Anda masukkan halaman website Anda apa di sini, ya, misalnya Hotplus, kan gitu ya, hotplus.co.id. Nah, ini pixel halaman utama. Anyone who visit your website. Selain itu, ya, ini Anda misalnya masukin dulu hotplus.co.id. Anyone who visit your website. Namain ini audience website Hotplus, ya. Klik create audience, kan gitu ya. Nah, habis itu
Anda pakai yang ini, people who visit specific web page, ya. Wah, ini error, kenapa nih? Nah, enggak. Kita klik, misalnya kita akan promosikan produk ini, ya. Oke. Nah, cepat, harusnya emang cepat gini tadi. Kenapa ya? Agak. Klik ini, copy ya link ini. Jadi kalau kita iklan, saran saya iklannya langsung ditujukan ke halaman ini. Ya. Iklan kita langsung ditujukan ke halaman ini. Kalau kita mau mengiklankan satu produk, iklankan aja satu ke halaman ini langsung dan kita copy linknya. Ya. Kalau kita sedang mengiklankan, copy link ini, jangan sampai dibiarkan, ya. Set. Nah, nanti kita akan merekam orang-orang yang sampai masuk ke halaman ini. Ya, kita akan rekam jadi audiens, kita tangkap jadi audiens. Nempelin pixelnya cukup sekali, tempelin aja ID-nya sekali doang, udah ya. Nanti Anda pecah per audiens, ya. Orang-orang yang masuk ke halaman ini kita rekam, ambil linknya, kemudian kita masukkan di sini, ya. Ini 30 maksimal 60 hari saran saya, ya. Kalau lebih dari itu dia kelamaan, ya. Jadi orang-orang yang sudah mengunjungi website kita selama 60 hari ke belakang. Dari hari ini sampai 60 hari ke belakang, gitu ya. Nah, ini bagus. Nanti fungsinya ini bisa kita look like. Orang-orang yang sampai masuk ke halaman ini, berarti kan orang yang sudah mulai tertarik, ya. Kemudian kita look like. Lebih bagus lagi, kita akan mencarikan orang-orang yang mirip-mirip karakternya yang sampai masuk ke halaman ini. Gitu ya. Oke, habis itu Anda namain audience page produk A misalnya gitu ya. Dah, klik get audience. Kemudian yang bagusnya lagi ada di sini people visiting specific web page but not others. Ya. Anda masukkan, kita akan membidik orang-orang yang masuk sampai ke spesifik halaman tertentu tapi tidak ke halaman lain. Ya. Contohnya kita akan pakai halaman ini. Kita sedang mengiklankan produk ini contohnya ya. Kita klik link ini. Kita masukkan di atas. Ya, jadi kita akan membidik orang-orang yang sampai masuk ke halaman ini. Ya, ke halaman ini maksudnya ya. Tapi dia tidak klik tombol beli. Nah, kita klik aja tombol belinya. Nah, kita copy linknya ini ya. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Jadi benar-benar kita akan membidik orang-orang yang sampai masuk ke halaman produk ini tapi tidak sampai beli, tidak sampai masuk ke halaman beli. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kita ingetin, retargeting. Audiens ini kita tangkap, kita iklankan mereka. Iklannya berbeda. Bunyinya gini. Masih ragu belanja di kami? Apa yang membuat Anda ragu? Silakan kontak kami di sini. Kan keren ya? Nah, itu yang bisa Anda gunakan. Tapi nggak perlu di lookalike yang gini. Kalau di lookalike yang gini kurang bagus. Kenapa? Karena dia kan cuma masuk ke halaman produk doang, nggak sampai belanja. Percuma. Gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Baiklah, kita lanjut. Itu tentang pixel. Jadi pertama, custom audience yang bagus dan penting dan wajib Anda harus pakai pixel. Dan jika Anda belum punya website, buatlah website. Kalau enggak rugi, dijamin. Ya, jadi buatlah websitenya, buat youbisnis.com dan tempel pixelnya di halaman di produk di website Anda. Oke, nanti Anda aktifkan dan buat audiensnya. Cara buat audience pixel seperti yang tadi, atau Anda boleh tonton di tutorial sebelumnya di kelas bos. Oke. Kedua, email. Sebelum kita lanjut, bagaimana caranya Anda membuat email, custom audience email, dan yang bagus seperti apa, silahkan tonton di video lanjutannya, karena kalau kelamaan Anda takutnya bosan. Ya, kita stop dulu video part 1 ini, kita lanjut di video part 2. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.